Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Karunia Eka Lestari, SPD MPD, dan teman-teman rekan semua. Perkenalkan, nama saya Ayudi Arianti dengan NPM 23106310 dari kelas 6B. Prodi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Karawang. Nah, video ini dibuat untuk memaparkan pembahasan 20 soal dari teori peluang secara ringkas dan terstruktur. Mulai dari pembuktian teoritis, aplikasi kasus, hingga komputasi RStudio. Mari kita bedah langsung dari soal yang pertama. Nah, teman-teman, kita masuk ke pembuktian teoritis pada soal yang pertama. Soal nomor 1 diminta membuktikan jika A dan B adalah anggota sigma dari A, maka A selisih B juga merupakan elemen dari sigma aljabar A nih teman-teman. Maka pembuktiannya secara teori A selisih B itu juga sama dengan irisan dari B komplement. Karena B adalah anggota sigma aljabar, maka berdasarkan sifat tertutup terhadap komplement, B komplement juga anggota sigma aljabar. Nih, teman-teman. Selanjutnya, karena sigma aljabar bersifat tertutup terhadap operasi irisan, maka hasil dari A irisan B komplement otomatis masuk ke dalam sigma aljabar A. A, B komplement masuk. Jadi, A selisih B itu masuk ke dalam sigma aljabar A atau terbukti. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2 diminta membuktikan bahwa peluang dari A komplement sama dengan 1 dikurang peluang dari A. Buktinya, kita tahu bahwa kejadian A diiriskan dengan A komplement adalah himpunan kosong. Artinya, mereka saling lepas. Nih, A irisan A komplement himpunan kosong dan A gabungan A komplement dia adalah sigma. Namun, jika digabungkan A gabung A komplement menghasilkan seluruh ruang sampel omega. Omeganya ini himpunan kosongnya. Berdasarkan aksioma, nilai peluang omega adalah 1 menggunakan sifat adiktif. Kita memperoleh peluang A ditambah dengan A komplement sama dengan 1. Nah, ini kita pindah ruas kanan atau ruas kiri ya, kita pisah. Jadi, peluang A ditambah peluang A komplement hasilnya 1. Karena kita mau
nyobanya peluang A komplement itu adalah satu negatif peluang A, maka peluang A-nya kita pindah ruaskan. Jadi P A komplement sama dengan 1. Peluang A-nya kan positif, jadi kita pindah ruaskan nilainya jadi negatif. Maka bahwa peluang A komplement sama dengan 1 dikurang peluang A itu terbukti. Normal. Parah. Nomor 3. Soal nomor 3 diminta membuktikan bahwa total peluang distribusi geometri bernilai 1 dengan rumus sigma K sama dengan 1 sampai T hingga P dikali 1 negatif P K min 1. Nah, nilainya ini harus sama dengan 1. Buktinya, keluarkan konstanta P ke depan tanda sigma. Nih, yang tadi P-nya di sini, kita keluarkan ke depan tanda sigma. Jadi, P sigma K sama dengan 1 sampai T hingga tanda kurung 1 min P pangkat K min 1. Menggunakan rumus deret geometri T hingga, nilainya adalah 1 per 1 dikurang dalam kurung 1 minus P. Deret di dalam A sama dengan 1, R-nya itu 1 minus P. Jadi, rasio T hingganya 1 per 1 min P. Nih guys. Jadi hasilnya itu ini bisa 1 min P. Maka total peluangnya adalah P dikali 1 per P. P adalah 1 per 1 adalah 1. Maka terbukti nilainya adalah 1. Ini bukan minus ya guys. Terbukti. Soal nomor 4. Di mana soal nomor 4 itu membuktikan jika populasi N menuju T hingga, maka fungsi peluang hipergeometri akan mendekati fungsi peluang binomial. N menuju T hingga, maka masuk ke binomial. Kita langkah buktinya. Kita masuk ke buktinya. Di mana saat kita tulis rumus dasar hipergeometri yaitu kombinasi N kecil dari M besar dikali kombinasi N kecil minus M kecil dari M besar minus M besar dibagi kombinasi N kecil dari N besar. Jika kita jabarkan bentuk kombinasi ini ke dalam bentuk faktorial, lalu semua suku dibagi dengan N besar pangkat N kecil, maka saat diambil limit N besar menuju T hingga, nilai pecahan M besar per N besar akan berubah menjadi P. Dan pecahannya, bentar guys.
M besar dibagi dengan N besar, itu nilainya akan menjadi P. Dan pecahan 1 minus M per N menjadi 1 minus P. Hasil akhir limit ini menghasilkan rumus distribusi binomial terbukti. Maksudnya adalah sisa limitnya yaitu M kecil P pangkat N 1 min P pangkat N dikurang M kecil. Terbukti. Nah, teman-teman, kita masuk ke soal terakhir dalam pembuktian teoritis nih, soal nomor 5. Soal nomor 5 membuktikan total peluang distribusi binomial negatif bernilai 1. Nah, langkahnya kita lakukan transformasi indeks dengan memisahkan J sama dengan K dikurang N dengan batas bergeser ke J sama dengan 0. Sehingga batas bawah sigma bergeser menjadi C sama dengan 0 nih guys. Dari J sama dengan K dikurang N atau K minus N. Nah, konstanta P pangkat N kita pindahkan ke depan sigma. Nih, yang tadinya P pangkat N-nya sini, kita pindahkan ke depan sigma. Sesuai identitas ekspansi binomial negatif, bentuk deret di dalam sigma dapat diringkas menjadi 1 dikurangi dalam kurung 1 minus P. Ini. P pangkat N dikali 1 dikurang dalam kurung 1 minus P. Nah, dipangkatkan minus N nih. Yang disederhanakan menjadi P pangkat N dikali dengan P pangkat minus N. Nah, kalau pangkat itu kan ditambah ya. N ditambah minus N hasilnya adalah 0. Hasil yang pangkatnya 0 itu hasilnya adalah 1. Jadi terbukti. Hai teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya yaitu tentang aplikasi kasus nyata. Pada soal nomor 6 ini mengenai ruang sampel kontinu pada kasus bohlam lampu yang menyala sejak T-nya itu sama dengan 0. Nah, misalkan sebuah lampu bohlam dinyatakan pada T sama dengan 0 dan dapat padam kapan saja secara acak, di mana T-nya itu lebih besar dari 0. Yang ditanyakannya itu misalkan A, ruang sampel omeganya berapa? Kejadian A-nya pada lampu hidup lebih dari 5 jam dan kejadian B-nya pada lampu padam kurang atau sama dengan 2 jam. Nah, kita jawab pada pertanyaan yang pertama dulu. Ditanya omeganya itu berapa? Omeganya itu kita masuk ke interval tertutup terbuka kurung siku 0 sampai tahingga. Nih, misalkan. Pada B, kita masuk notasinya interval terbuka kurung buka 5 sampai tahingga. Dan pada C, karena lampu padam kurang dari atau sama dengan 2 jam, notasinya yaitu interval tertutup kurung siku 0 sampai 2 kurung siku.
0 sampai 2 kurung 10. Dah, ini untuk jawaban soal nomor 6. Kita lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7 mencari peluang irisan dan gabungan dari pelemparan sebuah dadu. Kejadian A, ganjil prima. Kejadian B, mata dadu genap. Yang ditanya peluang A gabungnya dan irisannya nih. Langkah jawabnya, ruang sampel dadunya kan ada 6. Berarti omeganya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka anggota A kejadiannya itu atau sampel dadunya ada 6. Nah, yang A ditanyakan muncul mata dadu ganjil prima. Ganjil prima itu kan ada 3 dan 5. Berarti A-nya itu 3 dan 5. Maka peluang A-nya itu adalah 2/6. Yang B ditanyakannya muncul mata dadu genap. Genap itu kan ada 2, 4, dan 6. Maka 3/6. Nah, karena A irisan B itu masuknya ke himpunan kosong, maka peluang A irisan B adalah kosong. Jadi untuk peluang A gabungan B itu adalah peluang A ditambah peluang B, di mana peluang A-nya adalah 2/6 ditambah peluang B-nya itu adalah 3/6. 2/6 ditambah 3/6. Jadi hasilnya adalah 5/6. 5/6 ini hasilnya berapa sih teman-teman? 0,833. Ini untuk soal nomor 7. Nah, kita lanjut ke soal nomor 8, yaitu menerapkan distribusi hipergeometri karena pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian. Nah, diketahui populasi N sama dengan 15, jumlah box busuk M sama dengan 3, sampel yang diambil N sama dengan 2, dan kita mencari peluang M-nya sama dengan 0 nih teman-teman. Misal, toko menerima 15 box, itu masuk ke nilai N-nya. Terus, 3 diantaranya busuk, itu masuk ke nilai M-nya. Pelanggan membeli 2 box acak, masuk ke nilai N, dan nilai 0-nya itu yang ditanyanya, berupa berapa peluang pelanggan mendapatkan 0 buah busuk. Nah, kombinasi 0 dari 3 dikali kombinasi 2 dari 12 dibagi kombinasi 2 dari 15, maksudnya adalah M. M itu 3. M kecilnya 0. N besarnya 15 dikurang dengan M besarnya 3. N kecilnya 2 dikurang M kecilnya 0 per N besarnya 15 dan N kecilnya adalah 2. Nah, kombinasi dari 3, 0 itu adalah 1. Dikali 15 kurang 3 adalah 12, dan 2 kurang 0 adalah 2 per 15, dan 2 itu adalah 105. Nah, ini itu hasilnya adalah 66/105. Maka hasilnya adalah
22/55 kita bisa jumlahkan sedikit menjadi 0,628. Ini untuk nomor 8. Kita nomor 9. Nomor 9 sama dengan nomor 8, beda di pertanyaannya saja nih. Tentukan peluang pelanggan mendapat tepat 1 box busuk. Berarti untuk N besarnya 15, M besarnya 3, N kecilnya 2, dan M kecilnya itu 1. Karena dia masuk ke pertanyaan. Kalau tadi nomor 8 M kecilnya 0, nomor 9 masuk M kecilnya itu adalah 1. Kita masuk M besarnya adalah 3, M kecilnya 1, N besarnya 15 dikurang M besarnya 3, N kecilnya 2 dikurang M kecilnya 1, per N besarnya 15 kombinasi 2. Kita masuk ke 3, 1, 12, 1 per 15, 2. Berapakah hasilnya? Yaitu 3/12 per 105. 3 kali 12 adalah 36/105. Kita kecilkan menjadi berapa, hayo? 15 ya, salah. 15. 12. 12/35. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 0,3429. Nih guys, untuk pertanyaan nomor 9. Nah, kita masuk ke soal nomor 10 adalah kasus hipergeometri sama kayak nomor 8 dan nomor 9 tadi. Diketahui total populasi N-nya itu adalah 100, M-nya adalah 10, sampel yang diambil N-nya adalah 8, dan M-nya adalah 2. Nah, kita masuk ke soal yang sama ya, di mana M besarnya adalah 10, M kecilnya adalah 2, N besar adalah 100, M besar ada 10, N kecil 8 dikurang 2, N 100 dikurang dengan 8. Nah, di mana 10 kurang 2-nya adalah 45, kombinasinya 100 dikurang 10 90. 8 kurang 6 adalah 8 kurang 2 adalah 6, dan 100. Nih. Kombinasi dari 10, 2 adalah 45. Kombinasi 90 sampai 6 adalah 622. 9, 14, 9, 30 per 100, kombinasi 8 sampai 100-nya adalah, dan hasilnya adalah 0,18195. Ini teman-teman. Kita masuk ke soal nomor 11. Soal nomor 11 adalah aplikasi model tangkap kembali pada ikan di kolam. Diketahui total ikannya itu N-nya 200, ikan bertanda M-nya itu adalah 20, N kecil atau sampelnya adalah 20, dan yang dicari peluang M-nya itu adalah 1. Kita masih pakai rumus yang sama, rumus hipergeometri. Kita masukkan nih teman-teman. Berarti 20
1 200 dikurang 20, N-nya 20 dikurang 1. N-nya 200. Hasilnya adalah 2026967. Kita cari kombinasinya. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 12, di mana soal nomor 12 menerapkan distribusi geometri karena mencari letak sukses pertama kali yang terjadi. Diketahui peluang sukses mendapatkan angka 6 atau P adalah 1/4 dan target sukses terjadi pada pelemparan ketiga atau K sama dengan 3. Nih guys, diketahui P-nya itu 1/6 dan K-nya itu sama dengan 3, di mana rumus distribusi geometri adalah P dikali 1 minus P pangkat K minus 1. Ini kita masukkan. P-nya itu adalah 1/6. 1 minus 1/6 dipangkatkan dengan K-nya itu adalah 3 dikurang 1 sama dengan 1/6. 1 dikurang 1/6 pangkat 2. Nah, hasilnya adalah 2/5. Hasilnya adalah 25/216, yaitu 0,1157. Selanjutnya yaitu nomor 13. Nomor 13 mencari peluang sukses muncul di pelemparan urutan genap, yaitu kedua, keempat, dan keenam, dan seterusnya. Kasus ini membentuk deret geometri tahingga. Pembahasannya yaitu suku pertama atau suku A didapat dari peluang K sama dengan 2. Yaitu 5/36. Rasionya atau R-nya itu adalah 20/9/36 menggunakan rumus A/1 minus R. Nah, ini kita peroleh ya. Tadi A-nya itu kan 5/36 per 1 dikurang R-nya itu 25/36. Di mana hasilnya adalah 5/11 dan kita hasilin atau kita kecilkan menjadi 0,4545. Ini hasil untuk nomor 13. Nah, kita lanjut ke soal nomor 14 menggunakan model distribusi binomial negatif. Karena target sukses pada distribusi binomial negatif. Nah, selanjutnya kita soal nomor 14 menggunakan model distribusi binomial negatif. Karena target sukses yang diinginkan lebih dari 1 kali, diketahui target sukses N sama dengan 4, K-nya sama dengan 6, dan P-nya sama dengan 1/6. Nah, kita masukin ke rumusnya. Rumusnya itu P sama dengan K, kan sini K-nya 6 ya.
K sama dengan 6, yaitu K negatif 1, N negatif 1 dikali dengan P pangkat N, dikali dengan 1 dikurang P pangkat K min N atau K minus N. Kita masukin atau kita substitusi ke rumusnya, di mana K-nya adalah 6, negatif 1, N-nya adalah 4, negatif 1, dikali dengan P-nya adalah 1/6, pangkat N-nya adalah 4, dikali dengan 1/1 negatif per 6, pangkat K-nya itu adalah 6 negatif 4 atau minus 4. Kombinasi dari 5/3 dikali dengan 1/6 pangkat 4, itu hasilnya adalah 10 dikali 1/1296 dikali dengan 25/36, hasilnya adalah ikut ini teman-teman. Bisa dilihat, ayo. Nah, kita masuk ke soal terakhir untuk aplikasi kasus nyata nih teman-teman. Soal nomor 15, yaitu mencari peluang sukses keempat terjadi sebelum pelemparan ke-6. Yang artinya, sukses bisa dicapai pada pelemparan keempat atau pelemparan ke-6. Nih, sebelum pelemparan ke-6 itu berarti K-nya 4 atau K-nya 5. Langkahnya itu pakai rumus yang tadi ya teman-teman. Berarti P-nya itu K-nya kurang dari 6, P-nya adalah peluangnya adalah K-nya 4 ditambah peluang pada saat K-nya 5. Di mana pada peluang K-nya 4 nilainya 1/1296 ditambah peluang pada K5 itu adalah 20/7776. Nilainya berikut nih teman-teman. Bisa dilihat ya, ini untuk soal terakhir. Kita next ke soal berikutnya. 5 soal lagi ya. Nah, halo teman-teman. Kita lanjut lagi ke subbab terakhir yaitu komputasi RStudio. Soal dari nomor 16 sampai 20. Nah, kita masuk ke soal nomor 16. Di mana soal nomor 16 adalah implementasi software RStudio untuk mencari peluang distribusi geometri titik tunggal menggunakan fungsi dGeom. Nah, aturan penting di R ini, parameternya itu adalah X termasuk kegagalan atau sama dengan K-1. Nah, karena sukses terjadi pada kelemparan ketiga, berarti jumlah gagalnya adalah 2. Maka sintaks kodenya ditulis yaitu dgiom kurung buka X sama dengan 2, koma, prob sama dengan 1/6 kurung tutup. Ini pada soal nomor 12 ya yang ditanyakan, di mana K-nya sama dengan 3 dan P-nya itu 1/6. Kita masuk ke soal nomor 17.
Nah, teman-teman, kita lanjut ke subbab terakhir yaitu komputasi RStudio, di mana ini adalah soal nomor 16 sampai 20 ya. Kita masuk ke soal nomor 16, di mana pembahasan ini yaitu sintaks komputasi distribusi geometri. Nah, materi ini yaitu fungsi RStudio di geom x, prop dengan parameternya itu x sama dengan kegagalan atau sama dengan k minus 1. Soalnya itu masuk ke soal nomor 12 tadi ya, di mana kasusnya itu k-nya sama dengan 3 dan p-nya sama dengan 1/6. Nah, soal nomor 16 ini adalah implementasi software RStudio untuk mencari peluang distribusi geometri titik tunggal menggunakan fungsi dgeom. Aturan penting di R ini yaitu parameter X-nya adalah jumlah kegagalan sebelum sukses. Karena sukses terjadi pada lemparan ketiga, berarti jumlah gagalnya adalah 2. Maka sintaks kodenya itu ditulis dgeom kurung buka X sama dengan 2, koma, prop sama dengan 1/6 kurung tutup. Nah, itu soal nomor 16 ya. Kita lanjut soal nomor 17. Soal 17 menuliskan sintaks komputasi distribusi hipergeometri titik tunggal memakai perintah di hyper. Pengisian argumennya adalah X sama dengan 0 sebagai sukses sampel, M sama dengan 3 sebagai sukses populasi, dan N sama dengan 12 diperoleh dari nilai gagal populasi 15 dikurang 3 dan K sama dengan 2 sebagai ukuran sampelnya. Maka sintaks lengkapnya tampak pada layar nih. Kita tulis the hyper kurung buka X sama dengan 0, koma, M sama dengan 3, koma, N-nya sama dengan 12, dan terakhir K-nya sama dengan 2, kurung tutup. Ini soal nomor 17. Kita masuk ke soal nomor 18, di mana soal nomor 18 ini mencari peluang kumulatif hipergeometri dengan tanda lebih dengan tanda lebih dari atau sama dengan 2. Di RStudio, kita harus menggunakan pendekatan hukum komplement, yaitu 1 dikurangi peluang kumulatif kurang dari atau sama dengan 1. Sintaks kodenya ditulis 1 dikurang pi hyper kurung buka Q-nya sama dengan 1, M-nya sama dengan 10, N-nya sama dengan 90, dan K-nya sama dengan 8, baru dikurung tutup. Nah, ini sintaks R untuk soal nomor 18. Kita lanjut ke soal nomor 19, yaitu membuat kode komputasi distribusi binomial negatif menggunakan fungsi DAIM-NBINOM. Di sini parameter X-nya itu diisi jumlah kegagalan, yaitu total pelemparan 6, dan target suksesnya itu 4. Hasilnya 2 kali gagal. Nah, argumen size diisi dengan target sukses yaitu 4-nya, maka kode ditulis, sintaks R-nya nih ditulis the n binom kurung buka X sama dengan 2, size-nya sama dengan 4, dan prop-nya sama dengan 1/6 kurung tutup.
Ini masuk ke soal nomor 19, di mana soalnya itu ada di soal 14. Nah, terakhir kita masuk ke soal nomor 20 nih. Soal terakhir nomor 20 mengenai simulasi angka acak dan pembuat grafiknya. Baris pertama kita tulis set.set 128 agar variasi angka acak yang keluar tetap konsisten. Baris kedua, kita buat variabel data simulasi diisi fungsi Rygeof kurung buka N sama dengan 1000. Prop sama dengan 1/6. Nah, baris ketiganya, grafik batang ditampilkan lewat perintah hits kurung buka data per simulasi cool sama dengan sky blue. Hasil eksekusinya akan menampilkan grafik histogram berwarna biru muda seperti pada layar. Nah, itu adalah subbab terakhir tentang RStudio. Baiklah rekan-rekan dan ibu dosen, itulah pemaparan singkat 20 soal proyek mata kuliah teori peluang yang mencakup teori, aplikasi kasus, dan komputasi RStudio. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya Ayu Dwi Ariyanti pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika, ilmu yang